Prime, podcast for curious mind. Sehat-sehat lah ya Indonesia ya. Kita juga bakal mau dinaikin nih pajaknya. Jadi daripada ngolekin orang kaya, mending kita ngolekin orang-orang yang miskin. Kita harus jadi bangsa yang dermawan. Tapi untuk orang miskin, ayo sini pajak. Emang preman aja, cuman bedanya berdasi. Kembali lagi di FOMO Sapiens bareng Aika dan Eki. Seperti biasa, akhir pekannya Sapieners kita warnai dengan sejumlah informasi-informasi yang supaya nggak membuat ketinggalan. kita melek nih terhadap lini masa. Ada apa nih Kak di minggu ini? Kita mulai dengan kabar baik aja bahwa Indonesia menjadi negara paling dermawan sedunia. Wow. Indonesia paling diakui di mata dunia, coy. Ini dermawan karena ini gak sih? Lagi pemilu kemarin-kemarin jadi banyak serangan fajar. Kok tiba-tiba ada amplop? Iya pasti ngerasain sih. Ini objektif banget dari masyarakat. Karena baik banget pemerintah ini. Kita semua banyak dikasih duit sama yang di atas gitu. Entah dari influencer, entah dari pemerintah, atau calon-calon pejabat ya. Pantas dermawan. Tapi ini membuktikan bahwa ternyata untuk bisa ngasih orang, untuk bisa berbagi, kita tidak perlu nunggu berhasil atau sukses dulu. Betul. Kan negara-negara yang maju tuh banyak tuh. Tapi Indonesia nomor 1 bro. Kalau ini kan dari laporannya Charity Aid Foundation gitu, bikin laporan tahunan lah ceritanya. Jadi World Giving Index gitu. Suka memberi ya kan. Lo bayangkan 9 dari 10 orang Indonesia tuh menyumbangkan uangnya untuk amal loh. Iya betul. 6 dari 10 orang menyumbangkan waktu. Di Eropa lo pernah ngeliat gitu di samping-samping kafe ada kayak kotak rumah yatim? Nggak ada. Oh iya. Pasti paling cuman ini apa? Tip buat si itunya baristanya. Oh iya, waitersnya gitu ya. Dan kalau semua kita bilang weekend tuh kan di sana artinya mungkin kita bisa untuk membuat karya, membuat inovasi. Di sini kita bisa tuh artinya kita penggalangan dana ya. Oh. Situs buat ngeliat orang-orang sedih ya. Iya betul. Iya, sampai banyak orang-orang ketakutan loh kalau semua fotonya dimasukin ke kitabisa.com. Termasuk juga itu misalnya ada orang sedih gitu yang aku sedih banget. Itu kan berkaitan sama soal donasi juga kan kemarin kan sumpah menyumbang. Dari sisi yang terlibat gitu ya, yang jadi alasan buat orang-orang penggalangan dana, orang yang kena musibah itu katanya sedang ada di fire line. Apa Jadi tuh? kalau dia bertingkah sesuai dengan ekspektasi kita nih, dia akan mendapatkan empati dari banyak orang, makanya donasi. Nah, tapi kalau tingkahnya di luar ekspektasi sedikit aja, apalagi banyak kayak yang kemarin. Aku sedih gitu, orang akan menghujat gitu. Ini makanya kita tuh ternyata nggak boleh ngelihat sisi dermawan ini sebagai hal yang baik terus. Oke lah, nanti kita lanjut lagi ya. Sapieners masih di FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki dan Aika. Era pemerintah yang baru ini ada hal yang akhirnya bikin kita agak sedikit khawatir. Kenapa tuh? Tarik ulur RUU perampasan aset yang tidak masuk prolegnas prioritas 2025. Walaupun orang bilang enggak, kalau misalnya dibilang masuk prolegnas, ya dia menengah, dia bukan yang prioritas gitu. Ya mungkin nanti di sisi itu tuh ibaratnya kayak kalau di makanan itu tuh bukan ayam popnya, itu tuh kayak daun singkong yang bisa disisihkan. Bisa nggak lu makan gitu. Iya kan? Bisa nggak lu makan. Gua bisa makan bisa, tapi itu nggak mungkin jadi menu utama gue makan. Iya gitu mungkin kan. sambal bisa disisihkan juga, tapi kebanyakan orang Indonesia suka sambal. Ini tuh daun singkong. yang lebih banyak orang sisihin. Pasti kalau di rumah makan Padang banyak yang nyisa tuh. Nah ini kayak RUU perampasan aset, kalau ditaruh di tengah kan kita kayak bukannya dengan belanja yang makin gede ini lebih banyak potensi untuk korupsi ya. Makanya harus dijagain sama RUU yang memperketat gitu, yang bikin orang tuh khawatir gitu. Kan alasannya gara-gara ini masih mau dikaji ulang kan Pak. Kalau menurut DPR kenapa sih gitu kan? Ya karena ini masih harus dikaji ulang. Dari perubahan nama misalnya, kenapa sih harus RUU perampasan aset? Harusnya nanti ada rencana lah pengen diganti jadi RUU pengalihan aset misalnya. Kayaknya halus banget tuh ya bahasa ya. Maksud gue, masa lu untuk koruptor tuh harus halus lagi? Lu niat gak sih pengen keras-kerasan ngatasin koruptor di negara ini? Kan prosesnya itu korupsi, ada orang kayak ada proyek nggak ini, coba ambil aja tuh, kita ambil aja 10.000, 20.000. Ada juga
juga mungkin kita gelapin aja. Ini kita duitnya kita kasih ke ani-ani, terus habis itu buat operasi plastik keluarga kita. Sopan gak kayak gitu? Ya, atau buat ulang tahun cucunya. Iya, kita denger aja udah gak sopan, apalagi ngelakuinnya. Nah kalau ngelakuin aja udah gak sopan, masa kita sih masih menindak dia dengan cara yang sangat-sangat tata krama gitu. Sumpah dah, kalau emang gak boleh gitu ya dengan kata perampasan aset gitu, ya udah kita tetap namanya pakai perampasan aset. Cuman yang ngomongnya soft spoken gitu. Nadanya dilembutin gitu. Bapak mohon maaf ya, Bapak sudah korupsi. Iya, jadi Bapak terkena pasal RUU perampasan aset, Bapak. Ada yang bisa kami bantu untuk iya, ada yang bisa kami tarik ya gitu. Sambil dikasih bunyi-bunyi gamelan. Biar kayak berasa soft aja gitu. Iya. Maksud gua perubahan diksi-diksi yang kayak gitu loh, menghaluskan, kurang gahar apa lagi sih korupsi jadi penyakit di negara kita gitu maksud gua. Terus kayak ngatasin aja lu harus dihalusin gitu bahasanya. Dan kayaknya mereka ini tuh pengen banget masyarakat tuh denger berita korupsi. Itu tuh sampai udah males, sampai kayak udah biasa aja, sehingga akhirnya kalau ada koruptor yaudah udah biasa gitu. Itu padahal kan juga menyeramkan banget buat kita. Jadi akhirnya masyarakat buat ngawasin kasus korupsi udah males aja. Stigma yang disengajain dilarisin gitu, dilestarikan biar ya udahlah emang gitu konsepnya. Emang biarin aja nggak apa-apa. Nah akhirnya perampasan aset ini beritanya suka konversasinya suka hilang muncul di sosial media. Karena ketutup sama isu-isu lain yang ini yang pemerintah kita inginin kita adalah orang-orang yang gampang lupa dan ke distract. Makanya influencer itu makin hari makin ada aja kreativitasnya untuk apa? Untuk bikin kita nggak sadar sama hal-hal yang ada di atas. Karena ya ini tadi salah satunya. Kalau periode sebelumnya ya masuk tuh prolegnas prioritas tuh RUU perampasan aset tuh. Entah kenapa kok sekarang jadi mundur gitu. Ya itu aja dimasukin di tengah gitu. Dimasukin di prioritas aja mundur, apalagi nggak dimasukin, ditaruh di tengah. Nah dari yang kemarin periode-periode sebelumnya aja dah, berapa yang kelar? Pernah nggak tuh semua prolegnas prioritas pernah ada yang kelar total nggak tuh semua? Kayak nggak pernah ada ya. Nggak pernah ada bro. Apalagi yang di tengah gitu, maksudnya yang di prioritas aja nggak kelar nggak sih? Ini berdasarkan data ICW sepanjang tahun 2023, total kerugian negara yang tercatat dalam putusan pengadilan mencapai 54 triliun guys. Dari jumlah tersebut, uang pengganti yang berhasil diputuskan cuma 7 triliun guys, bayangin. Ini tuh, jadi emang duit triliunan itu tuh masih menyublim sampai hari ini. Iya. Entah bagaimana cara mengembalikannya, sepertinya juga tidak mungkin ya. Kita tuh adalah negara sangat dermawan untuk orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Ya mungkin Kita terlalu baik sama orang-orang jahat, gokil banget bro. Seluruh dunia juga punya masalah sama korupsi gitu. Tapi di kita tuh kayaknya kok susah banget keberantasnya ya. Sampai lembaga anti rasuahnya aja kan sempat bermasalah gitu ya soal korupsi. Di minggu-minggu ini kan udah masuk di fit and proper test kan untuk calon pimpinan KPK yang baru gitu. Nah ya sekarang lagi pencarian calon ketua KPK guys. Ya harapannya kan memang nanti KPK yang baru kinerjanya jauh lebih baik nih daripada yang sebelum-sebelumnya ya kan. Karena kepercayaan publik sama si KPK itu bisa dibilang cukup rendah tuh, cuma 56% gitu. Gue tuh ngomong oknum tapi kebanyakan orangnya gitu. Oknum gitu ya. Kayak perampasan aset ini nggak dijalanin karena lapasnya juga jadi lahan basah gitu. Misal mau nyelundupin satu HP tuh bayar berapa juta, masukin laptop apa-apa, jadi nge-upgrade fasilitas juga itu tuh tetap ada gitu di lapas, tapi ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu, dan ketentuannya itu menyangkut duit gitu. Makanya sangat dihidupi sekali konsep itu sekali ya. Gitu di kita nih misal apapun tuh dibikin sulit karena ada lahan basahnya. Jadi kemarin tuh gue baca thread juga, ternyata kita tuh penggantian nama di surat-surat kendaraan bermotor atau mobil kita itu tuh sulit banget biar orang-orang biro jasa ini tuh hidup, biro jasa. Jadi akhirnya Dukcapil bisa bikin KTP palsu yang lama-lamanya ini akhirnya kalau mau cepet Pak ada nih gitu. Nah itu tuh itu mau dijalanin kayak gitu-gitu. Nah apalagi kalau semua perampasan aset itu kan berarti koruptor di penjara miskin ya kan. Jadi akhirnya nggak bisa yang dikolekin. Ini tuh banyak banget yang nggak mau. Nah apalagi di kasus KPK-nya, jangan sampai KPK-nya ya akhirnya bersama para koruptor bukan bersama rakyat gitu. Karena emang ini bener banget loh menurut ICW nih, RUU perampasan aset ini bukan sekedar regulasi hukum tapi juga komitmen terhadap pemerintah nih. Gimana apakah Indonesia benar-benar pengen negakin kasus korupsi gitu untuk diberantas. Ini tuh adalah keseriusan, tapi kalau ngelihat dari ya prolegnas prioritas kayaknya
Sehat-sehat lah ya Indonesia ya. Nggak kalah juga gitu. Kita juga bakal mau dinaikin nih pajaknya. Jadi daripada ngolekin orang kaya, mending kita ngolekin orang-orang yang miskin. Kita harus jadi bangsa yang dermawan. Tapi untuk orang miskin, ayo sini pajak. Emang preman aja, cuman bedanya berdasi. Nah ini PPN akan naik sekitar 12%. Mulai Januari 2025 nih Sapieners. Kalau yang sekarang kan itu 11% tuh. Ya. Pajak PPN ya, namanya pajak pertambahan nilai gitu. Jadi dari yang 11 sekarang terus mau jadi yaitu 12%. Dengan kenaikan itu nanti ke depannya bisa dibilang bahwa Indonesia akan jadi negara yang pajaknya paling tinggi PPN-nya paling tinggi se-ASEAN. Keren. Udah sama lah, kita udah sama Filipina lah ceritanya gitu. Setidaknya warga sipil yang mayoritas ini bisa agak sombong sama teman-teman Nasrani karena kita lebih dari perpuluhan. Karena biasanya kita suka diejekin yang muslim kalian cuma 2,5% gitu. Dulu nih dari dulu kami perpuluhan udah start dengan PPN yang 10%. Enggak guys, sekarang 12% kita bayar sebagai rakyat. Kita sama sekarang. Iya, lebih gitu bro. Yang Nasrani sih tetap lebih banyak ya, tetap sih ya 12%. Karena perpuluhan 10-12 berarti sekarang. Iya benar. Kan kalau kemarin 11-12 kan. Gue kemarin sempat sekeliweran ya. Gue lihat ada stiker baru muncul gitu di WhatsApp. Apa tuh? Ada stiker mukanya Bu Srimul gitu. Terus kata-katanya pajakmu semangatku. Pajakmu semangatku. Iya bener-bener. Iya kan. Gue bisa ngebayangin sih betapa memusingkannya mengelola keuangan di negara sebesar ini gitu ya. Dengan menambahnya kebutuhan kementerian lembaga. Kemudian juga banyak lah yang harus diatur. Memang sih. Tapi apakah kemudian menaikkan pajak kita ini jadi 12% nambah 1% gitu ya. Dari kesannya itu kayak cuma 1%. Tapi menurut Ngana kalau dikumpulin se-Indonesia berapa itu? Makanya kan sempat rame tuh di sosmed ya. Tagar tolak PPN 12% tuh. Yang sempat rame gitu kan. Terapin aja nih frugal living. Hemat, kurangin belanja. Pokoknya yang gak penting harus ditahan, direm dulu. Jangan belanja supaya pendapatan negara tuh gak sedapat yang dipinginkan gitu. Gerakan boykot. Gerakannya sengaruh apa sih kalaupun memang itu diterapkan gitu ya. Ada cara lain gak sih sebenarnya bisa dilakukan nih sama pemerintah selain Nah mendingan kita ngobrol aja nih sama peneliti Indef Riza Anissa Pujarama. Halo Mas Eki, Mbak Ika. Kalau pajak ini diberlakukan sebenarnya apa sih yang bakal terjadi gitu, khususnya yang paling berasa nih di kita nih masyarakat? Yang jelas daya beli kan sekarang udah turun tuh. Itu bakalan lebih menggerus daya beli lagi. Harga-harga kan pasti bakalan naik tuh. Sementara kebutuhan kan meningkat tuh. Pendapatan kita nggak tahu naiknya berapa persen gitu kan ya. Tapi pengeluaran pungutan-pungutan yang bersifat pungutan gitu dari pemerintah itu tahun depan kan diproyeksikan akan meningkat gitu, termasuk PPN. Yang jelas ini akan menggerus daya beli, pendapatan disposable income gitu, pendapatan bersih tentu saja akan berkurang karena harga-harga naik. Nah, yang akan terjadi adalah nantinya karena pendapatan itu diasumsikan tetap, konsumsi masyarakat bisa menurun gitu. Dan ini implikasinya kemana? Ya ke pertumbuhan ekonomi gitu, dan akan mempengaruhi produktivitas industri manufaktur terdampak gitu ya. Kayak misalnya rumah tangga misalnya gitu ya. Nanti misalnya butuh shampoo misalnya sebulan tuh misalnya biasanya 2 nih. Karena misalnya harga meningkat gitu, kebutuhan lain ikut meningkat, akhirnya dilakukan penghematan, jadi akhirnya beli shampoo-nya misalnya cuma 1 botol nih gitu, yang gede langsung gitu. Jadi makanan dan minuman yang tidak dikenakan PPN itu adalah ketika makanan minuman yang diproduksi di restoran itu tidak dikenakan PPN, tapi dikenakan pajak retribusi daerah kan ya. Tapi barang-barang yang masuk ke swalayan gitu, barang-barang yang diproduksi secara massal, misalnya snack ringan, misalnya keripik-keripik gitu, dalam kemasan yang diproduksi secara massal oleh industri manufaktur itu terkena PPN, seperti alat-alat kosmetik, kecantikan, makanya tadi kebutuhan kita sehari-hari, apa toiletries ya. Mungkin kenaikannya kita nggak berasa gitu ya, tapi kalau misalnya dijumlahkan gitu, begitu belanja bulanan nih bakalan kerasa banget. Lagi rame boykot pemerintah dengan frugal living. Nah kira-kira seberapa besar nih dampaknya terhadap pemerintah dan ya kondisi kita saat ini? Perlu ini juga ya, gerakannya bakalan seluas apa gitu ya. Karena ketika yang melakukan itu adalah ke bawah, itu mungkin tidak akan terlalu berdampak gitu. Karena memang pengeluaran per bulannya memang mungkin masih rendah gitu ya. Tapi ketika yang misalnya yang dilakukan oleh menengah ke atas gitu, melakukan penghematan besar-besaran gitu, frugal living ya, itu pasti bakalan berdampak gitu terhadap pendapatan dari PPN ini gitu. Jadi misalnya yang targetkan misalnya
misalnya dapat sekian oleh pemerintah tapi ternyata bisa kurang gitu dari yang ditargetkan. Itu sih, jadi sejauh mana frugal living ini bakalan diterapkan gitu ya. Terutama kan sebenarnya yang daya belinya banyak tinggi itu kan sebenarnya menengah dan income yang atas gitu ya, menengah ke atas gitu sebenarnya yang banyak pengeluarannya. Di persentase berapa sih katakanlah dari kalangan menengah yang kemudian melakukan frugal living gitu, kemudian itu bisa berdampak ke si pendapatan negara itu tadi? Perlu hitung-hitungan ini ya, karena kan gini, frugal living ini apa yang bakalan mereka kurangin gitu kan, kebutuhan orang beda-beda ya, habitnya gitu. Kalau kelompok menengah itu agak sulit ya gitu diprediksi. Kalau pendidikan, karena kan kalau yang kelas menengah ini ya, pendidikan kan mereka pasti pengen yang terbaik gitu ya. Terus cicilan-cicilan nggak mungkin gitu ya, kecuali kalau mereka emang akhirnya nggak mampu banget, akhirnya dilepas misalnya gitu ya. Mereka mungkin bakalan ngurangin jajan-jajan di luar kayak ngopi mungkin ya. Itu kali ya. Kalaupun misalnya untuk yang daily spending, ngurangin kopi misalnya, nongkrong gitu. Nah, ada nggak sih upaya lain gitu yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah untuk, dia kan sebenarnya penggalangan dana lewat PPN gitu ya, untuk tetap ada kas masuk ke negara tanpa harus naikin PPN gitu? Sebenarnya ada beberapa hal gitu ya. Memang kan fiskal kita itu memang lagi sangat ketat gitu ya. Kebutuhan pemerintah tahun ini kan emang tinggi banget gitu ya. Untuk bayar hutang, belanja juga kan meningkat karena banyak pos-pos baru gitu. Ada program baru gitu ya. Kemudian ada kementeriannya kan ditambah gitu ya. Jadi emang belanjanya pasti bakalan meningkat gitu. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya daripada menarik PPN gitu, sebaiknya PPN di pending gitu. Nah, yang perlu diperluas itu adalah pajak dari kalangan pendapatan yang atas gitu. Kan kita ini tingkat ketimpangannya cukup tinggi sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita hitung, yang sekarang dihitung adalah berdasarkan pengeluaran gitu, sehingga tidak terlalu tinggi walaupun timpang gitu ya, masih tinggi diukur dari indeks gini. Kalau itu dari pendapatan itu tuh kita timpang banget gitu. Dan ini yang bisa menjadi sebenarnya sumber perpajakan gitu dari mereka-mereka yang 1% ini gitu, yang welfare-nya sangat besar gitu. Berarti cukup dengan katakan yang di kalangan atas itu yang kemudian dipajekin gitu. Tapi selain itu juga ya itu tingkat kepatuhan pajaknya perlu ditingkatkan gitu ya. Yang perlu pemerintah lakukan adalah memperkuat database-nya itu gitu, supaya kepatuhan pajaknya juga meningkat. Apa sih yang kita sebagai masyarakat atau konsumen gitu perlu persiapkan atau bisa kita lakukan gitu, Mbak? Habit kita mungkin perlu diubah ya gitu. Jadi bukan frugal living. Kalau frugal living kan kesannya tuh kayak hemat banget gitu ya. Tapi sesuai dengan porsinya gitu. Jadi kita perlu berhemat gitu dan melakukan prioritas terhadap belanja, perencanaan yang lebih matang gitu. Apa yang menjadi prioritas kita gitu. Nanti kita baru kita melakukan belanja yang lebih wise gitu, yang lebih bijaksana gitu. Tapi kita juga kan perlu tahu misalnya gini ya, pendapatan kita akan meningkat berapa gitu. Perlu persiapan juga, perencanaan keuangan sebenarnya yang diperlukan di situ, dan juga mengurangi mungkin ya jajan-jajan yang tidak perlu banget dan impulsive buying yang sekarang lagi marak ya. Impulsive buying gitu. Hal-hal seperti itu mungkin ya. Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Tadi kita ngomongin PPN lah ya, yang naik nih. Sekarang juga ada hal yang bikin naik pitam beberapa orang. Ya, jadi pernyataan kontroversi dari Wantanes dan DPR terkait teman-teman LGBT. Ini yang di rapat dengar pendapat ya RDP DPR di hari Kamis pekan lalu sebenarnya itu sudah ada. Nah terus RDP itu si Sekjen Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas ini, TSNB Huta Barat itu bilang kalau isu LGBTQ itu jadi ancaman dalam prioritas negara
negara di tahun depan, bro? RUU perampasan aset buat koruptor itu tidak ada ya, tidak kita masukkan dalam prioritas, tapi LGBT kita masukkan sebagai ancaman dalam prioritas negara di tahun 2025. Ancaman negara. Bukannya koruptor itu lebih sebagai ancaman negara sebenarnya. Maksudnya negara lebih banyak dirugikan. Jelas-jelas ada angka-angka kerugian, tetean di sana gitu yang dirugikan dan hanya seberapa segelintir yang dikembalikan ke negara. Tapi mari kita coba elaborasi dari ini pernyataan Dewan memaparkan bahwa kajian strategis lembaga tentang dinamika geopolitik nasional dan internasional menganalisa gitu bahwa keamanan pada tahun 2025 itu adalah isu LGBTQ masuk ke dalam isu budaya. Jadi kayak ini tuh bisa mengkikis jati diri bangsa kita gitu. Karena itu masuk isu budaya ya. Iya gitu bro. Itu kayak di Papua konflik pesisir itu masuk tuh jadi satu paket itu. Oh jadi isu ancaman negara kajiannya itu, si Wantanas itu ada di Papua ya kan, konflik di Papua kemarin, konflik di pesisir, habis itu ya petani untuk generasi muda gitu ya. Petani yang udah mulai langka ya kan, kesejahteraan dosen, kualitas sarjana dan mutu pendidikan yang mulai turun, itu tuh sepaket sama LGBTQ. Gue agak bingung sih itu gimana bisa, ini atas dasarnya apa gitu. Itu yang cukup membuat gue berpikir sebenarnya, karena ternyata di dalam RDP itu pernyataan kontroversial itu tidak hanya dari Wantanas, ternyata sejalan juga dia sepemikiran sama ada anggota DPR dari fraksi PKB Jawa Barat 11 ya, Pak Oleh Soleh, yang dia bahkan ini setuju dengan Wantanas gitu. Bahkan dia minta kalau wah Wantanas nih harus serius nih ngatasin isu LGBT, dan dia juga ngait-ngaitin nih dengan isu LGBT dengan penurunan angka pernikahan di Indonesia. Apa hubungannya gitu? Ya ada istilahnya mungkin ini adalah momen dimana mengkualitaskan kuantitas. Jadi sebenarnya ini tuh adalah pengalaman pribadi yang dibawa isu objektif gitu. Bapak nih atau siapapun DPR yang mungkin ada pengalaman buruk di tempat gym gitu-gitu, jangan dibawa langsung ke undang-undang gitu. Mesti ada masalah yang jauh lebih krusial. Harusnya yang dimasukin ke situ itu yang di-replace harusnya adalah koruptor tuh. Jadi koruptor, isu Papua, konflik pesisir, LGBTQ kita sisihin dulu gitu. Ini masuk ke dalam prioritas 2025 sebagai isu yang harus ditangani, ini ancaman gitu. Isunya tuh jadi kayak tiba-tiba out of nowhere gitu loh. Tapi jangan salah, yang menarik adalah ini kenapa sih kok tiba-tiba isu LGBTQ kemudian dikait-kaitkan lah dengan penurunan angka pernikahan lah dan sebagainya, disebut-sebut sama Wantanas, bahkan masuk kajiannya mereka secara serius gitu. Ternyata kalau gue cek-cek di tahun lalu ya 2023, yang menarik ternyata memang isu LGBT itu dipakai ketika masa-masa pemilu. Waktu itu yang ngomong dari Jakarta Feminis gitu. Jadi bahwa memang selalu naik memang isu, jadi kayak ibaratnya buat pengalihan isu gitu. Jadi kemana-mana dulu lah gitu. Jadi biar kita salfok gitu lah ya. Salfok ini nih gitu. Padahal ada isu-isu yang lebih urgent misalnya gitu. Disayangkan tuh termasuk soal ini sih kalau gua dengan kondisi yang saat ini ya, komunitas LGBTQ kan adalah kelompok yang sangat-sangat rentan mendapat diskriminasi, kekerasan, persekusi juga gitu kan. Kayak misalnya surveinya LBH Masyarakat sama kelompok masyarakat sipil lain di tahun 2022 itu menunjukkan kalau dari 400-an responden LGBTQ 40% lebih itu pernah mengalami kekerasan fisik yang berakibat luka berat, terus 35%-an mengalami perusakan tempat tinggal, ada 43%-an yang dipecat lah gara-gara ragam identitasnya, sampai 78% lebih gitu beresiko tinggi mengalami serangan kayak doxing, diretas gitu, yang memang niatannya pengen menghancurkan kredibilitas. Terus sekarang ditambah dengan yang dilakukan oleh negara gitu. Jadi kurang rentan apa lagi gitu, ini kenapa harus ditambahin sama negara gitu. Orang-orang kayak ini kayak didesain untuk tahan banting tinggal di Indonesia gitu. Men, ini tuh udah rentan banget lah, ibaratnya udah agar, abis itu tinggal. Ya kan katanya kalian ngejulukin nih, bisa orang-orang itu tulang lunak. Kalau tulang lunak ya jangan dibanting lagi dong. Jahat banget, ini kan kaum rentan makin rentan lagi ya kira. Ya hal ini tuh jangan jadi isu lagi untuk memecah belah lah gitu. Kalian boleh beda pandangan, tapi kayaknya kekerasan tuh nggak dibenarkan. Itu bisa terjadi pada siapapun, apapun ragam identitas gendernya gitu ya. Iya, kita kan punya satu tools di tubuh kita yang bernama empati. Kita tinggal bisa membayangkan menjadi mereka. Oh iya, kita sama-sama warga negara nih. Sekarang kita sama-sama jadi korban PPN 12%. Jadi kita harusnya lebih kompak. Kita semua kena coy. Kita semua dalam satu kapal yang sama gitu. Jadi inilah. Untuk saat itu kita sama-sama jadi korban, ya kan? Ya, itulah nih. Lo persiapan lo apa berarti untuk nanti menghadapi itu, Ki? Pindah ke luar negeri nih berapa ya? Karena dengan pajak yang mahal tuh kayaknya di sana implementasinya lebih jauh worth it ya gitu.
Tapi enggak sih, gue tetap mencintai Indonesia dan persiapannya gue belum banyak ya gitu. Cuman emang udah panik dulu aja gitu. Gitu. Maksudnya udah punya kewaspadaan bahwa tahun depan nih gue bakal dirampok lebih gede nih. Paling gue akan mempersiapkan banyak tisu sih, banyak sedihnya kali ini. Kalau sendiri gimana? Apa persiapan lo? Persiapan gue nggak ada, lebih banyak doa mungkin ya. Iya kan, apalagi gitu kan, berpasrah kan gitu. Secara pendapatan mau kalau naik berapa sih gitu kan, nggak sebanding dengan yang bakal ditarik-tarik sama kita. Dan itu mungkin ya dengan merencanakan keuangan. Nah untuk Sapieners yang gimana sih caranya, atau mungkin pengen tahu lebih banyak tips soal perencanaan keuangan tuh, di KBR kita juga, di KBR Prime ada podcast juga tuh. Apa tuh? Uang Bicara. Jadi bisa dicek di sana juga, banyak tips-tips perencanaan keuangan di sana bareng sama pakarnya gitu. Makanya nggak akan sia-sia kalau buka kbrprime.id. Ya, itu dia berita minggu ini teman-teman. Tetap jaga kesehatan karena bentar lagi 2025 kalian akan jadi korban. Kita semua. Sampai jumpa di 2025. Dah.